Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Rika Nur Afifah dengan NIM 2011115. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelas Pendidikan Agama Islam 3D. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan tentang hukum muqayyah dan mutlak. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu mutlak dan muqayyah. Nah, mutlak adalah suatu lapas yang bebas dari apapun atau suatu lapas yang menunjukkan hakikat sesuatu yang tidak dikaitkan dengan sesuatu kaitan apapun. Sedangkan muqayyad adalah lapas yang terkait atau lapas yang menunjukkan hakikat sesuatu akan tetapi sudah dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara mutlak dan muqayyad. Nah, mutlak itu hanya pada hukum dasarnya tetap kepada hukum asalnya. Lalu, lapas yang menunjukkan pada hakikat lapas itu apa adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Sedangkan muqayyad yaitu yang berkaitan dengan yang di sekitarnya. Dan lapas yang menunjukkan pada hakikatnya, lapas tersebut dengan dibatasi sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Lalu, yang terakhir yaitu tentang pembagian mutlak dan muqayyah. Pembagian mutlak dan muqayyah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tidak berbeda atau sama hukum dan sebabnya. Yang kedua yaitu berbeda hukum dan sebabnya. Yang ketiga, sebabnya sama tetapi hukumnya berbeda. Dan yang terakhir yaitu hukumnya bisa sama tetapi sebabnya berbeda. Contoh pembagian mutlak dan muqayyah yang pertama yaitu tidak berbeda atau sama hukum dan sebabnya. Contoh dari pembagian ini yaitu contoh mutlak dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan atasmu bangkai, darah, dan daging babi. Dan contoh muqayyad dalam surat Al-An'am ayat 145 yang artinya katakanlah tidaklah aku peroleh di dalam wahyu yang diturunkan kepadamu akan sesuatu makanan yang haram atas orang yang hendak memakannya kecuali bangkai, darah yang mengalir atau daging babi. Nah, kedua ayat tersebut berisi sebab yang sama, yaitu hendak makan, dan berisi hukum yang sama, yaitu haramnya darah. Yang kedua yaitu berbeda hukum dan sebabnya. Nah, contoh mutlak yaitu pada surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangannya. Dan contoh muqayyah yaitu surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya wahai orang-orang mukmin, apabila kamu hendak sholat, hendaklah basuh mukamu dan tanganmu sampai siku. Nah, dalam hal tersebut ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa pemotongan tangan pencuri sampai pergelangan. Dan Al-Maidah ayat 6 yang muqayyad tidak bisa menjadi penjelasan ayat 38 surat Al-Maidah yang mutlak karena berlainan sebabnya, yaitu hendak sholat dan pencurian, dan berlainan pula dalam hukumnya, yaitu wudhu dan pemotongan tangan. Yang ketiga yaitu berbeda hukum tetapi sebabnya sama. Contoh mutlak dalam pembagian ini, sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya tayamum ialah sekali mengusap debu untuk muka dan kedua tangan. Hadis riwayat Amar. Dan contoh muqayyad yaitu basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Nah, perintah untuk melaksanakan wudhu sementara sebab itu orang tidak menemukan air, lalu mereka dengan bertayamum. Sebabnya sama, yaitu sama-sama digunakan untuk bersuci, tetapi akibat hukumnya itu tidak sama. Orang berwudu itu membasuh muka, tangan, dan sebagian kepala, telinga, dan kaki, sementara berbeda dengan tayamum. Pembagian yang terakhir yaitu hukumnya bisa sama tetapi sebabnya berbeda. Artinya, mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebabnya berbeda. Nah, dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama yaitu menurut golongan Syafi'i, mutlak dibawa kepada muqayyad. Yang kedua yaitu menurut golongan Hanafiyah dan Makkiyah, mutlak tetap pada tempatnya sendiri, tidak dibawa kepada muqayyad. Contoh dari pembagian yang terakhir ini yaitu contoh mutlak dalam surat Al-Mujadalah ayat 3 yang artinya orang-orang yang menzihar istrinya kemudian mereka hendak menarik apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang hamba sahaya sebelum keduanya bercampur. Sedangkan contoh muqayyad dalam surat An-Nisa ayat 9 artinya barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan tidak disengaja karena kekeliruan, maka hendaklah membebaskan seorang hamba yang mukmin. Jadi dari kedua contoh tersebut sebabnya berbeda. Yang pertama karena orang membunuhnya tanpa disengaja, dan yang kedua yaitu karena menzihari istrinya. Hal tersebut berbeda sebabnya, tetapi akibat hukumnya itu sama, yaitu sama-sama memerdekakan budak. Tetapi jika di zaman sekarang tidak ada lagi budak, maka bisa digantikan dengan puasa 2 bulan berturut-turut atau juga bisa memberi makan 60 orang anak yatim. Itulah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.